Bung Wesley itu salah satunya dari kipernya yang mungkin belum dikenal banyak, tetapi tetapi langsung mendapat jutaan followers setelah itu. Sebelum pertandingan lawan Spanyol, follower IG-nya hanya berapa ribu gitu ya, dan dia nggak punya klub. Setelah lawan Spanyol jadi 16 juta, lebih banyak dibanding penduduknya Tanjung Verde. Itu followernya Fozina. Pulang dia nggak jadi pemain bola, dia jadi konten kreator. Konten kreator influencer ya. Nah, semakin ke sini kita akan bahas mengenai prediksi skor dan juga jalur menuju final ya. Dari 32 besar nantikan ke 16 besar. Nah, saat kita tapping saat ini pemirsa, jadwalnya Inggris versus Kongo, Belgia versus Senegal, dan Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina. Nah, kita tanya dulu nih, siapa dulu nih? Bung Erwin atau Bung Wesley? Senior. Inggris versus Kongo. Abang senior. Abang. Sepak bola tuh harusnya ada kejutan, cuman secara marketing, nilai jual ya semua orang pasti berharap Inggris memperbaiki performanya dan bintang-bintangnya bisa bermain bersatu dan menghadapi Kongo untuk nanti di 16 besar ketemu Meksiko. Oke. Bung Erwin, Inggris diunggulkan di sini? Kalau misalnya Inggris kalah, ini makin banyak lagi yang supporternya yang nggak ada kan. Jerman, Belanda udah nggak ada gitu. Tapi agak susah kemungkinan ya. Kalau dilihat dari perbandingan kekuatan dan kualitas individu pemain, Inggris mungkin punya peluang yang lebih besar dibandingkan dengan Kongo. Tapi ya itu tadi, sepak bola siapa yang bisa menjamin bahwa Inggris nggak kalah dari Kongo dan Kongo nggak bisa menang, itu susah ya untuk menjaminnya. Tapi untuk peluang mungkin Inggris akan bisa lolos sih ya. Ya maaf kalau misalnya prediksi ini salah. Nanti kita lihat ya, siapa tahu ada kejutan lagi nih. Aduh, kan sepak bola asalnya dari Inggris ya? Iya. Jangan sampai tersingkir dong. Udah jarang pulang ke Inggris itu. Terakhir tahun 66. Oh gitu. Oke. Dia lupa mudik. Kita lanjut, Belgia Senegal dan Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina. Bung Wesley. Belgia Senegal ini ketat sekali. Saya sulit mengatakan ada tim yang akan dominan dalam permainan. Senegal bukan tim yang tanpa sejarah ya, punya kemampuan juga sampai perempat final. Belgia adalah Belgia meskipun sudah kehilangan generasi emasnya, tapi ini sulit bagi saya untuk memprediksi. Sepertinya akan imbang ini, bisa sampai perpanjangan waktu. Bung Erwin, kekuatannya sama Belgia Senegal. Belgia pernah punya generasi emas, tapi sebagian besar udah pada pensiun, dan ini menjadi salah satu proses regenerasi dari pemain-pemain Belgia atau tim Belgia yang di tim nasional. Dan lawannya Senegal ya bukan tim yang ringan gitu, karena Senegal juga punya pemain-pemain yang bagus yang banyak bermain di Eropa. Imbang sih, sangat mungkin imbang ya, adu penalti mungkin juga bisa terjadi. Lanjut kita bahas soal tim-tim 32 besar ini. Ada 9 tim Afrika, ya kan? Apakah ini menggambarkan sepak bola Afrika memang berkembang pesat gitu, ditandai juga dengan kemenangan Maroko sejauh ini? Afrika ada di bawah layer kedua lah mungkin dalam sepak bola dunia, Eropa dan Amerika Latin. Afrika di situ. Nah, ada CONCACAF setelahnya. Ya, kita bisa bicara Asia Oceania dan Asia bisa bersaing di situ. Kalau dikatakan saat ini prestasi Afrika belum ada yang mencapai final Piala Dunia, kok saya mengatakan akan sebentar lagi. Saya nggak tahu apakah tahun ini, apakah 4 tahun lagi, bisa saja tim Afrika akan mencapai final Piala Dunia tapi tergantung ini mau ditambah lagi nggak nih jumlah pesertanya gitu, karena kalau ditambah lagi moga-moga Indonesia yang lolos gitu sama. Kan kalau bertambah lagi. Tapi semakin banyak jumlah peserta, semakin beragam lawan yang dihadapi, itu semakin pusing pelatih mencari racikan strategi yang seperti apa, karena masing-masing negara punya gaya bermain yang berbeda. Tidak bisa gaya A dipakai untuk lawan B, lawan C, lawan D, nggak bisa. Itu akan menentukan kembali pelatih mana yang punya ramuan strategi yang bervariasi untuk melawan tim-tim berbeda. Nah, kalau Afrika saat ini saya mengatakan ya, dengan penampilan Maroko saya masih yakin Afrika akan bisa memberi kejutan lewat Maroko. Bung Erwin. Afrika itu 10 yang ke putaran final Piala Dunia. Yang lolos ke babak ke-32 besar itu 9. 9 yang lolos ke fase gugur. Kalau mau dibandingkan Asia itu 9 yang lolos. Karena tadinya 8,5, tapi Irak akhirnya bisa menang di playoff jadi 9. Masuk putaran final. Yang lolos ke 32 besar hanya 2. Jepang sama Australia. Asia KW lah ya kalau saya bilang gitu ya. Karena kan aslinya bukan di Asia gitu.
Jadi dari situ kelihatan bahwa bagaimana perkembangan sepak bola Afrika itu jauh dibandingkan dengan sepak bola Asia. Dan yang tampil di Piala Dunia sekarang ini, tim-tim Afrika, itu bukan cuma sekedar numpang lewat, tapi ada juga yang tim debutan yang bikin kejutan. Misalnya Tanjung Verde. Tanjung Verde itu negara kecil, ya, negara kecil, penduduknya nggak banyak ya, dan mereka bisa tahan imbang Spanyol 0-0 di pertandingan pertama. Spanyol datang dengan judul juara Piala Eropa 2024. Pertandingan pertama lawan Tanjung Verde. Tanjung Verde yang debutan bisa tahan imbang 0-0. Pertandingan kedua lawan Uruguay. Uruguay ditahan imbang 2-2. Spanyol sama Uruguay itu pernah juara dunia, ditahan sama tim debutan dari Afrika. Itu kan memperlihatkan bahwa Afrika bukan cuman banyak, tapi juga banyak tapi berkualitas itu. Bahkan debutannya juga cukup menyulitkan. Cuman kan Tanjung Verde ini nanti lawan Argentina. Iya. Kalau misalnya Argentinanya, ya kan? Kalah kalau misalnya kalah juga, wah luar biasa, ini kejutan terbesar mungkin di abad ini gitu. Tapi Tanjung Verde memang cukup menarik perhatian ya, Bung Wesley. Itu salah satunya dari kipernya yang mungkin belum dikenal banyak, tetapi tetapi langsung mendapat jutaan followers setelah itu. Sebelum pertandingan lawan Spanyol, follower IG-nya hanya berapa ribu gitu ya. Dan dia nggak punya klub. Setelah lawan Spanyol jadi 16 juta. Lebih banyak dibanding penduduknya Tanjung Verde. Itu followernya Fozina. Pulang dia nggak jadi pemain bola, dia jadi konten kreator influencer ya. Dalam satu pertandingan itu melakukan penyelamatan dalam hitungan 2 digit, itu membuktikan bahwa pertama pertahanannya rapuh, yang kedua kipernya jago. Ini sama kayak Arsenal sama kemarin ya, PSG ya. Bawa duka Arsenal. Oke. Nanti malam ada juga Aljazair melawan Swiss. Dari perjalanan timnas Swiss, kita lihat ya, ada di 3 edisi Piala Dunia terakhir selalu lolos nih ke babak knockout. Prediksi Anda berdua, Swiss ya, silakan. Siapa dulu nih, Bung Erwin deh. Kayaknya imbang sih ya dengan Swiss, dengan lawannya Aljazair. Aljazair juga kan meskipun di pertandingan pertama kalah telak lawan Argentina, tapi mereka bisa membuktikan bisa lolos ke babak knockout. Swiss juga membuktikan mereka bisa lolos terus di babak knockout di 3 edisi terakhir. Itu juga kan memperlihatkan mereka juga tim kuat. Sama-sama diperkuat Aljazair, tim Afrika banyak yang bermain di pemain-pemainnya banyak yang bermain di Eropa. Riyad Mahrez kaptennya ini kan juga pernah main di Leicester di Inggris, di City, jadi juara juga di Inggris itu. Tapi itu tadi bahwa ketika tampil bersama timnasnya, yang menjadi tantangan adalah teman-temannya kan bukan kualitasnya nggak seperti dia semua gitu. Jadi kepemimpinan Riyad Mahrez ini yang mungkin bisa menentukan ketika menghadapi Swiss. Oke, ditambahkan Bung Wesley. Saya sepakat bahwa satu tim itu harus ada sosok ikonik yang membangkitkan, menggerakkan. Yang sekarang orang berharap di Portugal ada di situ kan, di Argentina ada gitu. Nah di Swiss kita lihat itu lebih merata. Kalau di Aljazair, saya sebenarnya kalau berharap Aljazair bermain lebih stabil, bangkit lagi, saya malah melihat Aljazair yang lolos, bukannya Swiss. Wow. Saya melihat ininya ada potensinya situ. Tapi sekali lagi, sosok satu pemain itu Riyad Mahrez kalau masih bisa mengangkat timnya dan bermain maksimal, stabil, semoga bahan bakar masih cukup untuk di 32 besar, mereka bisa mencapai 16. Oke, ada lagi nih Spanyol Austria. Bung Erwin, gimana nih prediksinya? Spanyol ini kan juara Eropa ya, juara Eropa 2024. Terus dia datang ke 2026 ini sebagai, kalau kita ingat di 2010 Spanyol jadi juara dunia, itu sebelumnya 2 tahun yang lalunya itu 2008 mereka juara Eropa. Datang ke 2010 mereka jadi juara dunia. Setelah itu 2012 juara Eropa lagi. Jadi Spanyol seperti napak tilas ya. Sebelum datang ke Piala Dunia mereka juara Piala Eropa, tapi di pertandingan pertama mereka langsung ketemu 0-0 lawan Tanjung Verde nih, lawan Cape Verde itu. Tapi setelah itu mereka on progress sih ya. Salah satu tim unggulan, salah satu tim favorit karena statusnya sebagai juara Piala Eropa, dan pelatihnya Luis de la Fuente ini dia nggak punya pengalaman yang mentereng di klub, tapi pelatih ini sudah pegang Spanyol dari tim junior, dari U20, U23, sekarang di tim senior. Banyak pemain dari U20, U23-nya sekarang yang ada di tim senior. Cuman satu kekurangannya Spanyol yang mungkin masih kelihatan. Sama kayak Belanda, nggak punya striker yang mengerikan sekarang. Kalau Belanda kan zamannya Nistelrooy, Kluivert. Spanyol nggak ada lagi tuh David Villa, Fernando Torres.
Fernando Morientes, Raul Gonzalez. Jadi ini yang harus dihadapi oleh Spanyol, bagaimana mencari solusi ketika nggak punya striker yang kelas dunia yang mematikan gitu. Oke, itu satu. Terus yang kedua, bisa dibilang nggak sih mainnya telat panas di Spanyol?